Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini menarik Sobat RH sekalian ya. Bagaimana cara Prabowo merespons wartawan asing ya. Dan kita akan melihat begitulah gaya Prabowo langsung menyerang balik. Kemudian seperti terganggu setiap ada statement-statement yang barangkali tidak membuat dia senang gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Karena saya masih meyakini bahwa Prabowo bukanlah orang yang dia orang berjiwa besar, tapi bukanlah orang yang mampu ketika langsung diserang dengan perbedaan pendapat
di depan ya. Coba kita bacakan ya. Respons mengejutkan jurnalis saat Prabowo sebut orang depresi yang tuduh demokrasi RI terancam. Bisnis.com Jakarta, calon presiden terpilih Prabowo Subianto menjawab tudingan demokrasi Indonesia terancam apabila berada di tangannya. Ia menepis tudingan tersebut saat mendapat pertanyaan di Qatar Economic Forum pada Rabu. Jurnalis Bloomberg Haslinda Amin bertanya mengenai tudingan bahwa demokrasi Indonesia disebut-sebut akan terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Beberapa orang khawatir, beberapa kritikus khawatir bahwa Anda mungkin membuat demokrasi terancam. Apa pendapat Anda? Tanya sang jurnalis dikutip dari YouTube Qatar Economic Forum. Menjawab hal itu, Prabowo mempertanyakan ulang siapa orang yang khawatir akan hal tersebut. Siapa yang khawatir? Jawab Prabowo ya. Jurnalis tersebut kembali bertanya bahwa Prabowo yakin tidak ada orang yang khawatir akan kepemimpinannya di kemudian hari. Ya, beberapa kritik mengatakan hal tersebut. Berarti Anda yakin bahwa tidak ada kekhawatiran akan hal tersebut? Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung menegaskan bahwa ia tidak pernah mendengar kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Masa sih? Inilah Faya ya, dia mendinai. Saya kira banyak masyarakat yang khawatir ya. Jimli As-Sidiki ketika berpidato di Melbourne University mengatakan demokrasi Indonesia regresif di bawah kepemimpinan Jokowi. Jokowi saja yang sipil itu bisa membuat demokrasi regresif, apalagi Prabowo yang jauh lebih kuat, lebih powerful dari sisi ingredients ya, modal dasarnya ya. Social capitalnya ketika menjadi presiden. Jangan lupa ketika menjadi presiden Prabowo Subianto itu sudah mengalami 3 kali kontestasi pilpres, menteri pertahanan, ketua umum partai politik dengan kursi terbesar nomor 3, harta triliunan, militer dengan pangkat kehormatan jenderal, ya, dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kalau kemudian orang mengkhawatirkan bahwa demokrasi terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, it makes sense ya. Jadi masuk akal sesungguhnya. Jadi bukan tidak masuk akal. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan ini salah semua, keliru semua. Bahwa betul kata Prabowo Subianto, dia ingin jadi presiden karena dia ingin menghapuskan kemiskinan dan ingin mensejahterakan rakyat. Tapi bukan mengancam rakyat yang berbeda pendapat, tentunya kan begitu. Karena pemimpin-pemimpin populis di dunia ini selalu menggunakan populisme untuk menekan lawan-lawan politiknya dengan alasan bahwa mereka sedang bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Padahal kalau kita lihat, ya tidak semua rakyat itu bergantung kepada negara kehidupannya. Tentu yang bergantung kepada negara adalah lapis menengah ke bawah. Tapi menengah ke atas, relatively mereka membutuhkan sebuah iklim yang sehat. Ya. Iklim bisnis yang sehat, iklim politik yang sehat, iklim hukum yang sehat. Bukan hanya tindakan-tindakan represif dari kekuasaan. Ya. Itu yang kita harus pahami. Saya ikut pemilu 4 kali, saya mendatangi rakyat saya tanya kekhawatiran mereka. Selama 3 pemilu mereka tidak memberikan kepercayaan kepada saya. Namun kali ini mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Lalu di mana kekhawatiran mengenai demokrasi tersebut? Jawabnya. Ya kalau kita mau jujur, proses berpemilunya sendiri sudah horor ya. Penuh ancaman, penuh intimidasi, melibatkan aparat dan lain sebagainya. Prabowo pun menjawab bahwa tudingan demokrasi Indonesia terancam dibuat-buat oleh orang depresi. Luar biasa ya. Saya kira pernyataan demokrasi terancam dibuat-buat oleh segelintir orang yang depresi, lanjut Prabowo. Nah, mendengar jawaban Prabowo, jurnalis Bloomberg tersebut langsung memberikan pernyataan sarkasme bahwa segelintir orang itu termasuk dirinya. Kalau begitu itu kita, respon Haslinda sembari tertawa. Prabowo kemudian menjelaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu ia akan bekerja keras, hopefully ya,
Aku tidak akan mengecewakan rakyat. Untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk memberikan peninggalan reputasi yang baik, nama baik untuk negara kita, tegas Prabowo. Hal yang sama pernah diucapkan juga oleh Soehartojo, ingin dikenang sebagai orang baik. Tetapi sejak Pilpres kemarin Soehartojo tidak lagi akan dikenang sebagai orang baik. For sure, ya. Orang akan mengingat Soehartojo adalah ketua MK yang melipir, ya. Karena khawatir atau karena pro dengan kekuasaan atau khawatir ditekan oleh kekuasaan. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.